Oke teman-teman, selamat datang di bagian kedua dari tutorial pemrograman ini, pemrograman web yang mana kita membuat tampilan YouTube menggunakan HTML dan CSS. Nah, tadi kita sudah mendesain seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan pada bagian kedua ini kita akan membuat menu yang ini ya, menu-menu ini. Nah, caranya teman-teman kita ikuti aja ya. Oke, pertama-tama ini dulu ya. Nah, jadi tadi ini ada bukan hal sih. Ada permasalahan sedikit. Jadi ukuran dari konten ini height-nya itu kurang ya, sehingga menghasilkan area kosong seperti ini. Itu masalahnya ada di sini teman-teman. Masalahnya ada di height-nya. Jadi tadi kita pada video sebelumnya kita rubah height-nya ini menjadi menjadi 60 ya, dari awalnya 75 menjadi 60. Nah, sehingga menghasilkan di sininya ada kosong. Nah, seharusnya gimana? Seharusnya adalah kalau di sini dikurang 60, di sini harus ditambah 60. Bukan kurang 60. Kalau di sini dikurang 15, di sini harus ditambah dengan 15, sehingga 587 ditambah 15 dia akan menjadi 602 px ya. Nah, maka area kosong ini harusnya full. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya menu seperti ini. Nah, menu-menu ini kita ada tekniknya untuk menambahkannya. Yang pertama-tama cara menambahkannya, teman-teman pergi ke sini dulu ya, link ini. Nah, pergi ke link ini, oke. Nah, pergi ke link ini, tunggu ya. Juga untuk menambahkan icon ini, teman-teman harus memastikan koneksi internetnya ada ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa, karena icon. Jadi ini namanya icon. Ini gambar ini icon menu, icon home, icon trending, icon subscription, dan ini icon koleksi gitu ya. Nah, untuk menambahkan ini kita akan mengambilnya dari icon yang di Google. Kayak gitu teman-teman. Icon di Google. Caranya oke. Teman-teman lihat di sini ya. Nah, jadi pertama-tama hilangkan ya, kalau sudah tiba di halaman ini hilangkan semua checklist yang ada di sini kecuali Google. Tadi tampilan teman-teman pasti seperti ini, hilangkan checklistnya. Oke, kemudian di sini baru cuma tersisa Google ya. Nah, kemudian cari menu ini. Nah, menu apa? Ini namanya icon. Nama iconnya adalah menu. Coba kita buktikan. Dia terurut sesuai dengan abjad, jadi kita bisa dengan mudah mencari abjad M terlebih dahulu. Menu ada nggak? Menu. Nah, ini ada menu ya. Nah, cara menambahkannya teman-teman tinggal klik ini, try it. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah bagian ini nih, bagian ini. Ini adalah bagian adalah tag yang berguna untuk menambahkan icon ke dalam, mengimport icon dari luar. Jadi icon ini letaknya ada di server dari Google, server si Google yang terletak pada alamat ini ya. Nah, dengan kita menggunakan tag ini, jadi kita menambahkan icon ini ke dalam sistem kita, gitu kira-kira teman-teman. Oke, teman-teman blok dan copy paste, taruh di bawah sini ya, gitu dulu aja. Kemudian cara menambahkannya kita tambahkan ini ya. Copy salah satu aja deh, nggak masalah, yang lain pun, yang manapun ya. Letaknya di mana? Letaknya ada di sini ya. Nah, di bagian ini berarti itu ada di bagian left ya, bagian left. Tapi kita perlu bikin dulu deh ini div menu, karena itu div ID menu ya, ID menu untuk menampung sim iconnya. Nah, menu seperti ini. Coba kalau kita save kira-kira seperti apa? Nah, seperti ini ya, dan ukurannya besar. Ukuran ini besar dan warnanya hitam, tapi berbeda dengan yang kita inginkan. Yang kita inginkan mirip seperti ini, warnanya putih dan ukurannya lebih kecil sedikit. Ukurannya kira-kira berapa? Ukurannya 24 teman-teman. Saya tadi sudah cari-cari, ukurannya 24. Nah, jadi ukurannya itu sebenarnya adalah ukuran semua icon ini. Icon ini dia memiliki ukuran ya. Ukuran standarnya adalah 24 px gitu ya. Kemudian ukurannya sudah, baru kita tentukan warnanya. Warnanya menggunakan tag color. Itu pakai warna putih ya. FF 3 kali atau 6 kali sama ya. Jangan 4 kali atau 5 kali, tapi 3 atau 6 kali F-nya. Itu untuk kode warna putih. Oke, ini namanya CSS yang ditulis dalam bentuk inline. Ini namanya inline CSS ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung,
Ini adalah bentuk lain dari CSS selain dari kita menggunakan dokumen terpisah seperti ini. Ini namanya external CSS. Kalau ini namanya inline CSS karena dia berada di dalam sebuah tag ya. Nah, itu mengapa disebut inline. Inline itu artinya segaris atau sebaris gitu. Oke, warnanya putih dan bentuknya 24px. Nah, seperti ini kita perlu mengetengahkannya ya. Ketengahkan dengan cara, nah, kita tambahkan di sini. Nah, menu di sini text align center ya. Nah, seperti ini. Sehingga dia di center seperti ini. Maaf. Menu text align kok nggak berubah ya? Bentar ya. Kayaknya salah, bukan di sini. Menu text align sorry. Taruh di sini ya. Nah, di sini. Oke, text align-nya center. Oke, ada masalah di sini kayaknya. Style. Saya perbesar dulu. Oke. Div ID. Oh iya, maaf. Oh ya, saya harus, ini bukan ID ya, tapi kelas. Sorry, maaf teman-teman. Ya, kenapa dia error? Karena ini simbol titik itu untuk atribut kelas ya. Kalau simbol pagar itu untuk atribut div. ID ya. Untuk ID ini. Kalau dia pakai ID berarti dia di sininya tanda pagar. Nah, ini namanya selektor teman-teman. Namanya selektor. Selektor ini ya, ini selektor ini adalah nih sesuai dengan nama yang ini ya. Nah, kemudian untuk tanda yang ini dia menyesuaikan, kalau pakai ID maka selektornya pakai tanda pagar. Kalau dia pakai kelas maka selektornya pakai tanda titik gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, sementara maka dari itu kita bisa pindahkan ini ke dalam sini aja deh supaya lebih rapi dan lebih simple bagian codingnya. Nah ya, seperti itu ya. Ini adalah hasil dari hasil dari yang ini. Kemudian kita perlu mengetengahkan secara vertikal tampilan ini supaya dia seperti ini setengah secara vertikal ya. Ini masih di bagian atas, bagian secara vertikalnya masih di top. Cara mengetengahkannya kita pakai padding teman-teman. Padding top. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya adalah ukuran ini. Kan tengah-tengahnya adalah tengah-tengah yang ini ya. Tengah-tengah dari ukuran dari navigation top yang ini ukurannya 60px. Nah, untuk mengetengahkannya kita harus kurangi ini 60 dikurangi ukuran dari iconnya berapa? 24. Nah, ini dibagi 2. Nah, bagi 2 berarti di sini icon topnya, top di sini di atas dari icon ini ada padding topnya 18 dan di bawahnya juga harus 18 supaya dia supaya dia tampilannya pas gitu ya. Padding top dan padding bottom. Nah, PX gini teman-teman. Ikuti aja dulu ya kalau bingung. Kita refresh. Nah, jadi dia seperti ini. Benar ya. Jadi di sini nanti ada ukuran atasnya 18, ukuran bawahnya juga 18px. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita tambahkan icon yang lain. Yang lain itu copy paste aja, copy yang ini ya, bagian yang ini. Kemudian paste. Nah, ini rubah menjadi home. Home itu nama dari ini. Icon yang ini kalau teman-teman cari di sini itu namanya home. Bisa dibuktikan. FGH ya. GH home. Coba kita cari home. Nah, ini home ya, home yang ini. Oke. Kita save sudah ya. Kemudian nah, seperti ini teman-teman, muncul ya. Kemudian tambahkan di sini tuh beranda, pakai span ya. Span ini bukan sih. Beranda aja langsung, beranda. Nah, nanti tulisannya seperti ini, berarti kita harus sesuaikan supaya dia seperti ini ya. Pertama ukuran dari ini font size-nya itu adalah berapa tadi ya? 10px kalau nggak salah. Kita coba aja 10px, kemudian nanti kita perbaiki itu ya, tampilan beranda yang ke samping.
Kemudian ini font family-nya Arial, Sun, font family gitu ya. Ya, font family Arial. Coba deh. Nah, Arial ya, kurang lebih lah mirip lah ya. Arial ini agak mirip, udah agak mirip sebenarnya. Untuk supaya dia ke bawah bukan ke samping, di sini tambah BR. Boleh dimanapun ya, boleh di seperti ini atau kayak gimana, boleh. Intinya setelah tag I itu harus ada BR-nya. Nah, dia seperti ini. Apakah mirip? Oh, belum, karena di sini ada jarak dikit ya. Ada jarak di atas ini tulisan ini. Cara menambahkan jaraknya kita nggak bisa langsung kasih itu ya, langsung kasih style di antara tulisan beranda. Ini kita harus menggunakan text span ya. Style di sini margin top atau padding top boleh 5px. Nah, ini untuk ngasih jarak aja. Bisa nggak bisa ya. Jangan margin top deh, padding. Padding top. Kalau dia 10px bisa nggak? Nggak bisa. Ya, sebenarnya ada caranya ya. Cuma kayaknya nggak usah dulu deh, nggak usah kesana deh. Kita kesini dulu aja. Hapus ini, maaf ya teman-teman. Supaya nggak terlalu ribet teman-temannya, biarin aja dulu seadanya, nanti kita ini perbaiki. Oke, ada home, kemudian ada ini, ada trending. Ini tanda api ya. Api itu sebenarnya ada nggak ya di sini? Kalau nggak salah nggak ada di sini ya. Maka cara menambahkannya, oke, kalau di untuk simbol ini, simbol trending ini dia nggak ada teman-teman. Nanti kita cari caranya gimana. Yang ada itu di Google itu pertama itu ada yang ada itu beranda, subscription, dan koleksi kalau nggak salah. Maka kita bikin yang itu dulu aja. Subscription ya, cari sub. Cari aja deh. Nggak bisa. Enggak. Langsung aja kan. Langsung aja ya. Nah, ini ada subscriptions. Nah, sudah ada ini ya. Copy dulu. Jangan di copy dulu. Maaf ya, saya agak ini. Oke, di bagian sini copy. Oke. Sini subscription. Bagian sininya ya. Kemudian di sini skripsi. Nah, seperti ini kalau nggak salah, subskripsi ya. Oh enggak, dia pakai bahasa Inggris ya. Subscription juga. Seperti ini, oke. Nah, ada ya, muncul subscription. Habis itu apa? Koleksi. Ada nggak koleksi? Video kalau nggak salah ya. Video. Nah, di sini nih namanya adalah video library, teman-teman. Video library. Untuk simbol yang ini ya, koleksi ini adalah video library. Oke, maaf. Video library. Coba. Copy lagi. Oke, kita tuliskan aja deh. Video library. Tulisannya di sini adalah koleksi. Nah, nggak konsisten ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris lagi. Harusnya. Nah, gitu teman-teman. Koleksi sama ya, mirip. Tinggal satu lagi. Nah, trending ini dia nggak ada di icon punya Google, nggak ada. Dia cuma ada di yang Google ini ya, maksud saya ya. Nah, di icon Google ini dia nggak ada, dia adanya di Font Awesome 5. Maka kita lihat Font Awesome 5, checklist itu ya. Cari Fire, FI maaf salah. Untuk urutannya lihat di sininya ya.
Kalau yang tadi kan oke, ada nggak fire? Oke. Nah, ini nih. Fast fire. Ini kan, ini ya mirip yang dengan yang ini ya. Nah, mirip dengan ini kan. Kalau dilihat cara pakainya, try it. Kemudian nah kita perlu memasukkan ini. Masukkan ini nih. Nah, tag yang ini. Kalau yang tadi kan kita memasukkan tag yang ini ya untuk Google ya. Tapi kalau yang untuk font awesome 5 ini kita tagnya beda. Pakainya yang ini. Tambahkan di bagian head aja dulu, tambahkan dulu aja di bagian head. Nah, di bawah untuk di bawah dari Google ya. Di bawah atas di atas atau di bawah Google nggak masalah, sama aja. Yang penting ada itunya. Paste. Kemudian kita copy dulu ini deh. Div menu ini kita copy, ini letaknya di bawah mana? Di bawah home ya kalau nggak salah ya. Ya di bawah sini. Di bawah home itu ada fire. Ada fire, bukan fire, trending namanya. Nah, namanya adalah maaf, sorry. Ini ya belum ke copy ya. Ini trending. Kemudian cara merubah ikonnya seperti ini. Ikonnya kita menggunakan yang ini nih. Nah, ini. Nah, jadi cara menambahkannya beda ya antara font awesome dengan Google. Oke, colornya nggak usah, sudah white ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Nah, ini belum muncul. Nah, dia belum muncul karena dia perlu loading dulu tadi ya. Kalau internetnya cepat ya dia cepat juga. Kalau dia lambat ya lambat juga. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Untuk menambahkan menu ini, menu sebelah kirinya belum jadi. Kenapa? Karena di sini harus ada ini. Kalau bisa dilihat ini kan, kalau di ini namanya efek hover ya, efek hover, efek hover, efek hover ini harus kita tambahkan. Jadi ada link aktif, nih link biasa. Link biasa itu dia agak gelap, ini warnanya putih. Caranya gimana? Nah, caranya teman-teman gini. Pertama-tama untuk menu ini kita opacity, tentukan opacity ya. Opacity-nya itu nilainya 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, untuk supaya ini warnanya warnanya gelap, kan kita set warnanya putih ya. Supaya warnanya gelap kita set aja opacity-nya menjadi 0,7. Nah, coba kita lihat di sini benar nggak? Nah, dia agak gelap ya, 0,7 gelap. Lebih gelap mana ya? Lebih gelap 0,6 mungkin lah. Terserah aja dah. Terserah aja, yang penting. Oke, 0,6 seperti ini. Kemudian kita kasih ini kelas satu lagi, kelas aktif. Ini untuk link yang aktif. Opacity-nya kita kasih 1. Nah, jadi gitu. Untuk link biasa itu opacity-nya 0,6 supaya warna ininya gelap ya. Kemudian untuk opacity yang ini yang aktif, oke, perhatikan ini yang menu ini opacity-nya 1 ya. Maka itu ini harus beda nih. Berarti di menu ini kita harus tambahkan opacity 1 supaya dia tidak terpengaruh dengan yang lain. Oh, nggak bisa. Bukan di sini teman-teman, tapi di sini. Style di sini ya. Nah, ya. Ini bedanya antara CSS eksternal. Ini namanya CSS eksternal karena dia berada di file luar. Kalau ini namanya inline CSS. Inline CSS itu levelnya berada di atas CSS eksternal ya. Kalau kita nulisin di sini CSS-nya seperti ini, maka CSS yang seperti ini yang di sini dia diabaikannya karena level yang ini lebih tinggi, yang lebih tinggi itu akan lebih diutamakan seperti itu teman-teman. Nah, gitu ya. Saya kira saya yakin teman-teman paham lah ya. Mudah-mudahan bisa paham dengan penjelasan saya meskipun penjelasannya jelimet dikit. Oke, ini aktif sudah, kemudian menunya sudah, opacity-nya. Kemudian untuk berandanya kita aktifkan ya. Tambahkan kelas aktif. Di mana? Caranya gimana? Nah, di beranda kelasnya di mana? Nah, kelasnya di sini. Menu kelas aktif. Nah, seperti ini teman-teman. Menu
spasi aktif. Jadi ini menambahkan, jadi ini keuntungan dari kelas ya. Kalau ID itu dia cuma bisa satu seperti ini, kalau kelas tuh bisa dua. Menu kemudian aktif. Mudah-mudahan benar yang saya bilang ya. Nah benar kan? Jadi keuntungan kelas itu daripada div, kalau div itu dia cuma bisa satu, nggak boleh ada spasi ya. Nah, kalau di sini ada spasi nanti dia error, kalau nggak salah error. Kemudian kalau yang kelas itu dia bisa lebih dari satu kelas ya. Contohnya nih mahasiswa itu dia bisa memasuki kelas mata kuliah A, B, C, tapi dia cuma punya satu nama atau punya satu NIM. Paham ya kira-kira seperti itu. Bedanya ID dan kelas. Oke, untuk yang ini sudah selesai saya kira. Oh ya, tinggal hovernya ya. Hover. Nah, cara menambahkan hover tuh yang ini efek nih. Kalau dia diarahkan mouse di atasnya, dia harusnya ada itu. Ada apa ya? Ada efek background lebih inilah. Lebih apa? Gitu deh. Lebih terang, ada efek cahaya-cahaya gitu ya. Oke, caranya gini, hover background colornya diterangin dikit lah. BG colornya diterangin dikit. Ini kalau dia 31 berarti di sini 41 gitu aja teman-teman. Pokoknya sesuai dengan yang kita. Nah, jadi ada efek ya. Kalau dia di hover dia ada seperti ini. Tapi kok di sini tangan kan ini kursornya kan teman-teman bisa lihat nih tangan. Ini cuma penunjuk biasa. Nah, untuk untuk merubahnya teman-teman bisa lihat nih kursor. Di sini hand, ada nggak ya? Bukan help sih. Apa sih, ada apa aja di pointer, coba pointer. Nah, ini kursornya harus kita rubah menjadi pointer gitu ya. Nah, jadi pointer kalau dia di atas ini nanti pointernya menjadi telunjuk ya. Nah, kalau dia nggak di atas itu pointernya berubah menjadi pointer biasa, ini menjadi telunjuk. Oke. Kira-kira gitu ya teknik ini makanya ini dibuat dalam bentuk video karena banyak sekali yang dibahas teman-teman. Oke. Kalau nggak dibuat videonya susah ya. Kalau belajar dari tatap muka doang susah. Makanya saya kasih dalam bentuk video. Oke, untuk bagian kirinya sudah. Nanti kita sambung bagian kanan dan kontennya di part yang ketiga atau bagian ketiga. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih menyaksikan. Sampai jumpa di selanjutnya.